Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Nurul Reski, saya sebagai coach Anda hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, bisakah Anda memperkenalkan diri Anda? Baik, perkenalkan nama saya Adela. Adela lain saya bisa dipanggil Adela. Baik, Kak Adela, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, bagaimana sebelum ke tempat ini, apakah ada kendala di perjalanan? Kalau dibilang kendala mungkin cuman macet tadi, tapi beberapa titik saja karena kan ini hari Minggu jadi ya lumayan ramai jalanannya. Oh ya, macet ya saat kesini. Hmm. Baik, selanjutnya selamat datang Kak Adela. Terima kasih telah memilih saya untuk mendampingi Anda dalam perjalanan coaching ini. Nah, saya sebagai coach di sini untuk membantu Anda menggali potensi, menemukan solusi, dan mencapai tujuan Anda. Nah, coaching adalah kemitraan yang berfokus pada masa depan dan tindakan, bukan pada pemberian nasihat atau terapi. Nah, sebelum kita melanjutkan, penting untuk memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana proses coaching ini akan berjalan. Nah, coaching adalah hubungan profesional berdasarkan kesepakatan bersama, dan salah satu bagian penting dari itu adalah menyepakati hal-hal seperti durasi sesi, biaya, dan juga komitmen. Nah, untuk sesi coaching ini berikut adalah struktur yang saya tawarkan. Yang pertama itu durasi sesi kita. Nah, durasi sesi kita itu adalah selama 20 sampai 25 menit dengan 4 sesi selama 1 bulan. Nah, kemudian biaya untuk setiap sesi adalah Rp500.000 yang dapat dibayarkan secara per sesi atau secara bulanan. Nah, apakah ini sesuai dengan Anda atau ada hal yang lain yang ingin Anda diskusikan terkait ini? Sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Selain itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa semua diskusi kita dalam sesi ini bersifat rahasia sesuai dengan standar etika coaching. Nah, informasi Anda akan aman kecuali Anda memberikan izin eksplisit untuk membagikannya. Baik, sekarang saya ingin mendengarkan dari Anda, apa tujuan utama Anda mengikuti coaching ini? Tujuan utama saya sebenarnya saya lebih ke mau mencari pekerjaan apa yang kira-kira kedepannya bakalan saya pilih atau bakalan saya lakukan untuk mencapai karir saya. Baik, apa yang ingin Anda capai melalui proses ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Kalau untuk jangka pendek mungkin lebih apa ya, kalau jangka pendek saya setidaknya tahu apa jenjang karir saya ke depannya. Nah, kalau untuk jangka panjang tentunya saya apa yang sudah melakukan jenjang karir yang telah saya rencanakan sesuai dengan tujuan pada sisi-sisi selanjutnya. Baik, berarti untuk jangka pendek itu Anda ingin mengetahui bagaimana jenjang karir Anda ke depannya, dan untuk jangka panjang itu Anda ingin mengetahui bagaimana karir Anda pada saat sudah mencapai dari sesi-sesi coaching ini. Baik, jika Anda merasa nyaman dengan penjelasan tadi, mari kita mulai sesi ini. Nah, apa yang hal yang paling penting bagi Anda untuk kita bahas saat ini? Hal paling penting ya sudah saya sebutkan juga tadi, mungkin lebih ke saya ingin mengetahui karir apa yang lebih cocok untuk saya. Baik, dengan Anda ingin mengetahui bagaimana karir Anda ke depannya, saya ingin bertanya bagaimana hidup Anda berubah jika Anda mencapai pekerjaan impian Anda? Tentunya menurut saya berubah, sangat-sangat berubah, karena apabila saya mencapai pekerjaan saya, otomatis saya juga bisa mendapatkan uang tambahan untuk membiayai diri saya sendiri untuk sampai masa depan saya. Baik, berarti Anda ingin mencapai pekerjaan impian Anda dengan agar dapat memenuhi kebutuhan pribadi Anda, seperti itu ya? Iya. Baik, seberapa serius Anda untuk mencapai tujuan ini? Sangat serius karena ini mencakup masa depan saya. Baik, jika tidak ada yang menghalangi, apa langkah besar yang Anda akan ambil sekarang? Kalau tidak ada yang menghalangi, kalau masalah menghalangi duluan kan palingan kayak orang tuaku itu tidak setuju kalau semisal saya keluar dari zona nyamanku. Nah, apabila mereka tidak menghalangi,
saya tuh bakalan pilih jenjang karir yang betul-betul sesuai minatku, terus yang memang cocok passionku, atau mungkin yang realistisnya gajinya tuh banyak. Baik, berarti Anda langkah yang akan Anda ambil jika tidak ada yang menghalangi itu Anda akan memilih jenjang karir mulai dari sekarang sesuai dari minat Anda ya. Baik, dalam pekerjaan yang Anda inginkan, hal penting apa yang ingin Anda capai? Hal penting apa yang ingin capai? Mungkin kalau masalah pekerjaan, setidaknya yang pertama saya harus tahu pekerjaan apa yang bisa menjamin masa depan saya. Karena kan tambah lama biaya hidup kita itu semakin banyak, sehingga pekerjaan yang bagus dan juga gajinya banyak tentunya bisa menjamin masalah pribadi kita, masalah hidup kita, dan biaya hidup kita ke depannya. Baik, berarti hal penting yang ingin Anda capai itu sudah mencakup dengan hal pekerjaan yang menjamin masa depan Anda seperti itu. Kenapa tujuan ini begitu penting bagi Anda? Karena saya kan sebagai anak yang kedua, itu kadang orang berkata bahwa anak kedua itu yang paling harus bisa mandiri, atau yang setidaknya bisa lebih baik dari saudara-saudara lainnya. Dan itu salah satu hal yang ingin saya capai, karena memang pada dasarnya saya ingin lebih unggul, lebih bisa membiayai diri saya sendiri ke depannya. Berarti Anda ingin lebih unggul dalam dengan diri Anda dan bisa mungkin lebih ke memenuhi kebutuhan hidup Anda sendiri begitu ya. Baik, apa yang benar-benar membantu Anda maju dalam karir saat ini? Benar-benar maju apa ya? Mungkin lebih Yang benar-benar membantu, maaf. Yang benar membantu. Kalau membantu tentunya perkuliahan saya, karena perkuliahan saya itu prospek kerjanya juga lumayan luas, dan karena ilmu-ilmunya juga sangat banyak, itu jadi bisa membantu saya untuk mendapatkan atau mungkin menjalankan pekerjaan saya ke depannya. Baik, berarti perkuliahan Anda sangat bermanfaat dalam membantu Anda maju dalam karir Anda saat ini ya. Selanjutnya, tantangan apa yang paling sering membuat Anda berhenti berkembang? Menurut saya tantangannya lebih ke, kadang saya merasa maksudnya kayak malas untuk menggali lebih dalam apa yang kira-kira potensi saya untuk bisa dapat ini pekerjaannya. Kadang-kadang kalau sekarang pekerjaan itu terlalu banyak syarat-syaratnya, sehingga kayak kita juga sebagai orang yang ingin bekerja tentunya kita harus meningkatkan diri kita. Nah, kadang juga itu yang menjadi tantangan saya, karena sangat sulit untuk meningkatkan diri. Baik, berarti rasa malas Anda atau rasa sulit untuk meningkatkan diri itu menjadi hambatan dalam perkembangan diri Anda itu. Baik, selanjutnya kalau Anda menilai diri sendiri, sudah sejauh mana Anda berkembang? Sejauh mana? Mungkin kalau dibilang sejauh mana, saya masih di tahap proses. Nah, karena kalau proses ini kan saya masih belajar untuk menyelesaikan perkuliahan. Setelah perkuliahan saya setidaknya harus melanjutkan S2 saya, lalu mencapai pekerjaan yang saya inginkan, atau setidaknya habis S1 ini saya ingin bekerja dulu baru melanjutkan S2 saya. Berarti Anda sedang dalam proses berkembang seperti itu ya? Iya. Apa alasan Anda belum mencapai posisi yang Anda inginkan? Kalau mencapai posisi mungkin karena saya masih kuliah, dan saat ini kuliah saya kan kayak padat ya jadwalnya, apalagi juga sudah akhir-akhir semester seperti ini. Saya juga sudah kayak semester akhir di perkuliahan saya, jadi memang ya saat-saat yang hektik begitu, sehingga kalau semisal mau mencapai pekerjaan itu kita harus benar-benar pikir apakah ini memang pekerjaan tidak mengganggu waktu atau tidak bertabrakan dengan waktu perkuliahan. Baik, berarti jadwal kuliah Anda itu yang membuat Anda belum dapat mencapai posisi yang Anda inginkan saat ini. Bagaimana perasaan Anda melihat perjalanan karir Anda sejauh ini? Perasaan saya sebenarnya cukup bangga saja sama diri saya, karena kayak setidaknya saya bisa bertahan dan sudah memikirkan masa depan saya, ingin jenjang karir seperti apa. Ya seperti itu saja, mungkin saya lebih bangga pada diri saya. Baik, selanjutnya itu jika hanya ada satu langkah yang bisa diambil, apa yang paling penting untuk Anda lakukan sekarang? Kalau langkah mungkin saya harus lebih berani untuk mengambil keputusan
walaupun itu di luar zona nyaman saya. Baik. Langkah yang akan Anda ambil itu menurut Anda mengambil keputusan yang mungkin dapat memutuskan bagaimana Anda ke depannya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, mana pilihan yang paling sulit tapi memberi hasil terbaik menurut Anda? Pilihan yang paling sulit mungkin lebih apa ya, pilihan sulit bekerja di luar kota, karena sebenarnya kalau bekerja di luar kota kan otomatis kayak biayanya juga banyak, biaya hidup kita banyak, tapi di sisi lain itu sangat menjamin kerja kita, maksudnya sangat menjamin hidup kita karena juga gajinya juga tinggi. Baik. Kalau waktu Anda tinggal sedikit, apa yang langsung Anda prioritaskan saat ini? Prioritaskan saat ini mungkin saya bakalan mendaftar pekerjaan yang saya inginkan. Daftar pekerjaan saat ini juga ya. Siapa yang siapa kira-kira yang bisa Anda hubungi untuk membantu Anda? Bapak saya mungkin ya, karena bapak saya sangat membantu saya dalam mencari pekerjaan dan juga perkuliahan. Baik. Selanjutnya itu apa langkah kecil yang bisa Anda lakukan untuk membuat perubahan besar? Langkah kecil lebih apa ya, kalau langkah kecil itu mungkin tadi saya sebutkan bahwa saya bakal mencoba untuk mendaftar pekerjaan walaupun di luar zona nyaman saya. Oke. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk memulai langkah tersebut? Apa yang saya lakukan sekarang mungkin lebih ke mencari dulu ya, karena tentunya sebelum mendaftar kita juga harus mencari pekerjaan-pekerjaan atau kayak lowongan kerja, terus sesuaikan dengan syarat-syaratnya seperti itu. Baik, berarti Anda memulai langkah ini dengan mencari info-info terkait pekerjaan yang mungkin Anda ambil terlebih dahulu. Bagaimana jadinya kalau Anda terus menunda rencana Anda? Gimana jadinya ya, tapi jujur saya tidak pernah menunda-nunda tapi apabila memang saya menundanya, saya bakalan menyadarkan diri saya bahwa saya tidak boleh menunda hal tersebut karena memang sangat penting untuk masa depan saya. Baik, Anda akan menyadarkan diri jikalau Anda menunda rencana Anda seperti itu. Bagaimana cara Anda agar tetap bergerak meski banyak hambatan? Palingan saya lebih ke memfokuskan pada diri saya sendiri, karena kadang juga kalau tidak fokus sama diri sendiri kan otomatis kita gampang terdistract sama hal-hal di luar. Baik, berarti Anda tetap fokus pada diri Anda, itu menjadi cara agar Anda bisa maju lebih ke depannya. Baik, bagaimana Anda akan merayakan kemajuan kecil Anda nanti? Cara aku merayakan mungkin lebih ke bakalan mentraktir keluarga saya, karena kan pasti juga saya itu kalau misal mendapatkan pekerjaan tentunya berdasarkan dari doa-doa kedua orang tua ataupun doa saudara saya untuk lebih berhasil dalam pekerjaan saya. Baik, jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, apa yang Anda lakukan untuk bangkit lagi? Kalau begitu mungkin saya bakalan mengulang dari awal lagi, mencari pekerjaan lagi, terus mendaftar dan melanjutkan hidup lagi seperti itu. Baik, menurut Anda bagaimana Anda menilai diri Anda itu agar dapat terus maju hingga mencapai tujuan Anda? Gimana cara saya menilai diri? Mungkin lebih ke saya tuh harus fokus begitu, kayak harus selalu bilang saya harus fokus untuk menjalankan ini tujuannya. Baik, kalau dalam skala 1 sampai 10 itu Anda sudah pada posisi berapa dalam perkembangan Anda dalam mencapai tujuan Anda bekerja pada pekerjaan yang diimpikan? Kalau saat ini mungkin saya masih dalam skala yang kedua, karena ya saya masih di awal-awal, belum ada peningkatan selain masih mencari pekerjaan. Baik, ranah apa yang menurut Anda itu lebih ke bisa menjamin Anda
pekerjaan yang bisa menjamin Anda untuk mencapai tujuan Anda? Apa ya, palingan lebih karena yang sesuai jurusan saya itu psikologi, mungkin lebih ke industri begitu yang kayak menjadi HR atau HC dan sejenisnya. Baik, apa yang membuat Anda memilih ranah tersebut dalam mencapai pekerjaan impian Anda? Karena sebenarnya realistis saja HR itu gajinya banyak. Gajinya banyak ya, berarti Anda memang tujuan Anda itu untuk mencukupi kebutuhan hidup Anda secara mandiri begitu. Betul. Baik, kalau langkah jangka pendek yang akan Anda lakukan saat ini juga, apa yang Anda akan lakukan? Kalau jangka pendek saya cari-cari pekerjaan atau lowongan kerja di media sosial ataupun di tempat-tempat lainnya. Bagaimana jika Anda belum mendapatkan hal-hal tersebut? Jika belum mendapatkan, biasa saya minta bantuan sama bapak saya untuk dicarikan mungkin lowongan kerja yang kosong, karena relasi bapak saya lumayan, jadi mungkin bisa menjadi bantuan untuk mendapatkan pekerjaan ke depannya. Baik, Anda akan meminta bantuan untuk mencari pekerjaan jika memiliki hambatan dalam mencari sendiri begitu ya. Dengan hal itu, bagaimana kalau Anda belum mendapatkan pekerjaan yang menurut Anda itu cocok dengan diri Anda? Jika memang tidak cocok, saya bakalan tetap jalankan, walaupun memang kadang pasti kita bakalan stres atau capek sama pekerjaan tersebut. Tapi apabila memang hal tersebut lebih menguntungkan saya ke masa depan, saya tetap akan menjalaninya. Baik, apa saja hal-hal yang dapat memotivasi Anda dalam mencapai pekerjaan impian Anda? Kalau motivasi, karena saya kan ini sering didorong sama orang tua saya bahwa saya ini harus bisa mandiri, bisa mendapatkan uang sendiri. Jadi itu salah satu motivasi saya, karena saya terus didorong oleh kedua orang tua saya. Baik, apakah menurut Anda itu Anda perlu dukungan-dukungan sosial sehingga Anda itu bisa lebih termotivasi untuk mendapatkan pekerjaan impian Anda? Kalau dukungan sosial tentunya saya butuh, karena kan ini kita manusia itu tentunya manusia makhluk sosial. Jadi kalau masalah sosial saya sangat butuh, terutama dukungan oleh pasangan saya sendiri. Baik, bagaimana perasaan Anda jika Anda itu belum mendapatkan atau tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan Anda inginkan? Perasaan saya mungkin lebih ke kecewa saja sama diri saya, karena mungkin itu saya karena tidak sadar diri bahwa saya harus lebih berusaha. Baik, hal-hal apa yang akan Anda lakukan jika Anda gagal pada saat ini dan akan lebih maju ke depannya? Bisa diulang pertanyaannya? Hal-hal apa yang Anda lakukan jika Anda gagal saat ini? Apa yang Anda lakukan agar bisa maju ke depannya? Kalau gagal mungkin bakalan saya lebih ke introspeksi diri lagi, terus setelah itu saya mencari tahu kira-kira apa yang kurang dari saya sehingga saya tidak bisa melakukannya. Baik, menurut Anda apa hal-hal yang masih kurang dalam diri Anda? Kalau hal-hal yang masih kurang mungkin lebih ke kurang konsisten, misal kayak hari ini saya harus mencari pekerjaan, terus saya kadang melupakannya, jadi kayak kurang konsisten sama hal yang saya ucapkan sebelumnya. Baik, Anda berarti masih kurang dalam hal konsisten dalam mencari pekerjaan yang Anda impikan ya, seperti itu. Nah, dalam hal yang masih kurang dalam diri Anda, bagaimana cara Anda menyelesaikannya begitu agar lebih bisa mencapai tujuan pekerjaan Anda? Palingan lebih ke bakalan saya ingatkan diriku sendiri terus supaya tetap melakukan sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Baik, menurut Anda apa kelebihan Anda sehingga Anda cocok pada pekerjaan yang Anda impikan? Kalau kelebihan saya tentunya lebih ke sesuai sama jurusanku, jadi karena kan biasa itu memang kalau misal pekerjaan itu ada kualifikasinya, maka dari itu dengan sesuainya dengan jurusan saya mungkin menjadi salah satu nilai tambah. Baik, Anda menyebutkan tadi Anda masih kurang dalam konsisten dalam mencari kerja atau masih setidaknya belum
kadang betul-betul serius dalam mencari pekerjaan. Nah, bagaimana cara Anda agar bisa mengubah hal tersebut? Kalau cara mengubah palingan lebih ke tetap saja berusaha untuk mencari, walaupun kadang saya berhenti tapi tetap ya berusaha saja terus. Itu mungkin salah satu hal yang saya harus lakukan. Baik, apakah kekurangan Anda tersebut itu sangat berpengaruh bagi Anda? Saya sangat berpengaruh karena kadang kalau misal kita tidak konsisten sama diri kita sendiri atau tidak terus mencari pekerjaan, otomatis kita bakalan terlewat. Siapa tahu semisal ada yang sesuai dengan minat kita, tapi karena kita terlambat, tidak melihat sebelum-sebelumnya, tidak konsisten, jadi otomatis kita tidak mendapatkan peluang tersebut. Baik, langkah apa yang akan Anda lakukan jika sesi coaching ini telah selesai? Langkah yang paling pertama saya lakukan tadi mungkin untuk jangka pendek sesuai yang tadi, saya bakal mencari pekerjaan. Baik, dari hasil sesi coaching ini saya menyimpulkan bahwa Anda itu ingin mencapai pekerjaan yang Anda inginkan. Nah, tetapi perkembangan Anda ini saat ini masih dalam proses belajar dan Anda itu belum dapat mencapai pekerjaan yang diinginkan karena masih terdapat kekurangan seperti kurang konsisten dan juga berhalangan dengan jadwal kuliah yang masih pada akhir semester begitu. Nah, selain itu Anda juga cukup berani mengambil keputusan jika Anda memiliki memprioritaskan hal yang harus Anda lakukan sekarang dalam mencapai pekerjaan yang diinginkan. Nah, kemudian setelah sesi coaching ini Anda akan mencari info-info terkait pekerjaan terlebih dahulu, dan jika Anda belum mendapatkan hal tersebut, mungkin Anda akan mencari bantuan dengan beberapa kenalan yang Anda miliki untuk mencapai pekerjaan yang Anda inginkan. Apakah seperti itu? Baik, itu saja sesi pada coaching kali ini. Apakah ada yang ingin Kak Adela tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu pada proses coaching ini. Kita akan bertemu pada sesi coaching selanjutnya lagi di minggu depan yang akan datang, di mana saya akan melihat bagaimana perkembangan Kak Adela pada saat itu. Baik, sekian dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.